Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit penjelasan tentang sejarah sastra, khususnya periodisasi sastra angkatan 70-an. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Margareza Wahyuni dan kelompok saya Khalila Zahiro, Amalia Nur Saskia, dan juga Afir Rahman. Periode Sastra Angkatan 70. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misalnya sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Jawa, dan sejarah sastra Inggris. Dengan pengertian dasar itu, dapat dilihat bahwa objek sejarah sastra adalah segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa. Dalam sejarah sastra Indonesia, periodisasi dibagi sebagai berikut. Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Bujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 60-an, dan Angkatan Kontemporer. Di sini kami akan membahas tentang Angkatan 70-an. Di dalam Angkatan 70-an mulai bergesernya sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Sejarah sastra Angkatan 70-an. Munculnya periode 70-an, adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak menghasilkan wawasan estetik dalam menciptakan karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Pergeseran mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen mencoba batas-batas kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi maupun drama semakin tidak jelas. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen. Pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja, sehingga seperti bentuk saja. Dalam bidang drama, mereka menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd atau tidak masuk akal. Sedangkan dalam bidang puisi, mulai ada puisi kontemporer atau puisi selindro, memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Ciri-ciri Angkatan 70-an. Ciri-ciri Angkatan 70 yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Sastrawan lebih berani bereksperimen karyanya. Banyak improvisasi karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Beberapa sastrawan angkatan menganut aliran surrealis, menggunakan bahasa daerah bentuk ungkapan ekspresi, menggunakan bahasa konotasi yang kuat agar tidak terjerumus dalam politik Orde Baru. Aliran-aliran sastra yang terdapat pada angkatan 70-an. Aliran romantisme, yaitu ungkapan perasaan yang berlebih-lebihan. Aliran realisme, yakni berdasarkan kenyataan. Ekspresionisme atau luapan perasaan. Aliran absurd, abstrak atau tidak jelas. Dan aliran naturalisme, penulis menggambarkan secara alami. Ciri-ciri karya sastra angkatan 70. A. Puisi. 1. Mulai menggunakan frasa untuk memperindah dan mengungkapkan makna. 2. Menggunakan teknik pengungkapan ide sederhana dengan kalimat-kalimat biasa atau sederhana. 3. Mengangkat kehidupan batin religius yang cenderung mistik. 4. Menuntut hak-hak asasi manusia, misalnya kebebasan, hidup merdeka, bebas dari penindasan, menuntut kehidupan yang layak, dan sebagainya. 5. Mengemukakan kritik sosial atas kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah dan kritik atas penyelewengan. B. Prosa. 1. Alur berbelit-belit. 2. Pusat pengisahan bermetode orang ketiga. 3. Mengeksploitasi kehidupan manusia sebagai individu, bukan sebagai makhluk komunal. 4. Mengemukakan kehidupan yang tidak jelas. 5. Mengutamakan warna lokal, subkultur, latar belakang kebudayaan lokal. 6. Menyajikan tuntutan atas hak-hak asasi manusia untuk bebas dari kesewenang-wenangan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat,
lain atau oleh pihak-pihak yang berkuasa. Sastrawan angkatan 70-an. Yang pertama, Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Pendidikan dasar ditempuh di Sekolah Dasar Kasatriyan. Selanjutnya di SMP Negeri 2 Solo di wilayah Mangkunegaran. Lalu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Surakarta di Margoyudan. Setelah lulus SMA, ia memilih jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Usai studinya di Universitas Gadjah Mada, ia memulai karirnya dengan bekerja sebagai dosen di IKIP Malang Cabang Madiun. Beliau wafat pada 19 Juli 2020 di Tangerang. Berikut beberapa karya Sapardi Djoko Damono. Dukamu Abadi pada 1969, Lelaki Tua dan Laut pada 1973, Mata Pisau pada 1974, dan seterusnya. Yang kedua, Iwan Simatupang. Beliau lahir di Sumatera Utara pada 18 Januari 1928. Ia belajar di HBS di Medan lalu melanjutkan ke sekolah kedokteran di Surabaya, tetapi tidak selesai. Kemudian belajar antropologi di Universitas Leiden pada 1954 sampai 1956. Drama di Amsterdam dan filsafat di Universitas Sorbonne, Paris, Prancis pada Prof. Jan Wolf pada 1958. Berikut beberapa karya Iwan Simatupang. Drama Bulan Bujur Sangkar pada 1960, novel Ziarah pada 1969, Kering pada 1972, Meranja Merah pada 1968. Yang ketiga, Arifin Chairin Nair. Beliau lahir di Cirebon pada 10 Maret 1941. Ia menyelesaikan sekolahnya di Taman Siswa Cirebon, SMP Muhammadiyah, dan SMA Jurnalistik Solo. Selepas SMA, ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Sosial Politik Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei 1995, Arifin meninggal di Jakarta karena penyakit kanker hati dan liver. Kumpulan buku sajak karyanya adalah Nurul Aini pada 1963, Siti Aisyah pada 1964, dan seterusnya. Adapun film yang familiar adalah Bibi Mer. Yang keempat, Abdul Hadi. Beliau lahir di kota Sumeneb, Madura pada 24 Juni 1946. Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertamanya diselesaikan di kota kelahirannya. Selanjutnya, ia meneruskan pendidikannya di sekolah menengah atas di Surabaya, dan setelah lulus ia melanjutkan studinya ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Karyanya yang populer yakni Tuhan Kita Begitu Dekat. Kemudian ada Taufik Ismail. Taufik Ismail merupakan sastrawan angkatan 66, namun karyanya lebih dikenal di angkatan 70-an dan menjadi pelopor angkatan 70-an dan angkatan-angkatan setelahnya. Taufik Ismail adalah seorang sastrawan, penyair, sekaligus penulis. Beliau lahir di Bukit Tinggi 25 Juni 1935. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia atau sekarang dikenal dengan IPB, Institut Pertanian Bogor.
juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Amerika di Kairo dan Whitefish Bay High School. Beberapa karyanya yang terkenal atau yang sering dijumpai yakni Kembalikan Indonesia Padaku tahun 1971, Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini, Ketika Burung Merpati Sore Melayang, dan Sajadah Panjang. Berikut adalah presentasi karya dari kami yang akan kami sajikan, yakni kami ambil dari beberapa tokoh sastrawan yang telah kami sebutkan tadi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Di sini saya akan membacakan sinopsis novel Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Kisah cinta antara Sarwono dan Pinkan yang terhalang berbagai macam hal, seperti perbedaan agama, suku, pertentangan dari keluarga, dan hubungan jarak jauh. Novel Hujan Bulan Juni ini mengisahkan tentang Sarwono yang merupakan orang Jawa asli yang sekarang bekerja menjadi salah satu dosen antropolog di Universitas Indonesia. Sedangkan Pinkan adalah keturunan campuran Jawa dengan Manado, yang juga seorang dosen sastra Jepang di Universitas Indonesia. Cerita awal novel ini berkisah dari Sarwono yang pertama kali mengenal Pinkan karena Pinkan adalah adik dari temannya yang bernama Tohar. Sarwono dan Tohar ini sudah berteman sejak SMP saat di Solo. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh mereka, karena adanya beberapa perbedaan. Namun pembawaan dalam ceritanya terkesan santai, dengan cerita-cerita percakapannya ringan yang membuat hubungan antara Sarwono dan Pinkan menjadi terasa romantis. Permasalahan pertama muncul saat Sarwono dan Pinkan mendapatkan kabar bahwa Pinkan harus pergi ke Jepang melanjutkan studinya. Ia dikirim dari kampusnya dan mengikuti perintah dari prodinya. Di sini Sarwono merasa sedih karena harus berpisah dengan Pinkan, dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Begitu pula yang dirasakan oleh Pinkan yang merasa sedih. Namun mau bagaimanapun itu tidak bisa dihindari, dan Pinkan harus pergi ke Jepang. Sarwono dalam hatinya merasa jengkel karena Pinkan harus ke Jepang dan bertemu dengan Katsuo yang sebelumnya pernah studi di Indonesia, yang menjadi mahasiswa yang begitu populer di kalangannya. Dan Pinkan juga dekat dengan Katsuo. Semakin jengkel Sarwono karena tahu bahwa Katsuo juga akan bekerja sama dengan Pinkan saat di Jepang, karena Katsuo juga seorang dosen di sana. Permasalahan kedua muncul saat Sarwono berkunjung ke rumah Bibi Henny, tantenya Pinkan. Dalam permasalahan selanjutnya ini menjadi semakin rumit, karena dari keluarga Pinkan tidak setuju dengan Pinkan yang memilih Sarwono untuk menjadi pasangannya. Keluarga Pinkan juga mendesak Pinkan untuk mau dijodohkan dengan dosen muda yang telah kenal dengannya di Manado, yaitu Tumbelaka. Namun Pinkan tetap menolak saran dari Bibi Henny tersebut. Suatu ketika Pinkan telah pulang ke Indonesia dan ingin segera bertemu dengan Sarwono. Namun Pinkan mendapat kabar buruk tentang kondisi Sarwono yang sedang kritis dan dirawat di rumah sakit di Solo karena sakit paru-paru basah. Pinkan langsung pergi ke Solo untuk menemui Sarwono. Namun sesampainya di sana, Pinkan tidak dapat bertemu dengan Sarwono dan hanya dapat bertemu dengan ibunya Sarwono. Saat bertemu dengan ibunya Sarwono, Pinkan diberi sebuah koran titipan dari Sarwono kepada ibunya. Dalam koran itu tertulis 3 sajak puisi karya Sarwono yang telah dimuat. Kutipan untuk puisinya sebagai berikut. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini saya akan membacakan 2 puisi. Yang pertama karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini, dan yang kedua Yang Fana Adalah Waktu karya Sapardi Djoko Damono.
Kita adalah pemilik sah Republik ini. Buah karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Tuli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Yang fana adalah waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi.